dalam sepak bola opening match itu selalu berat. Gareth Southgate sudah menemukan tentu celah yang terbaik bagaimana dia bisa keluar dari rekor tidak pernah menang dalam 6 laga terakhir mereka. Carlos Queiroz, pelatih yang paling bertanggung jawab dan sudah menukangi Iran dalam 5 tahun terakhir, tentu sudah punya resep yang juga jitu. Belanda yang sekarang adalah Belanda yang seimbang dari segi usia. Jadi Van Gaal selain memasukkan pemain berpengalaman, juga ada beberapa pemain muda gitu. Senegal tanpa Sadio Mane, ini adalah ini adalah pemain yang juga menjadi kartu truf untuk Senegal. Ya, ketemu lagi sama gua BG masih di Studio Bola dalam edisi FIFA World Cup 2022 Qatar. Ya, dalam kesempatan ini gua dan dua narasumber di depan gua ada Bang Hardy Menkoto dan Bang Agung Harsya. Ya. Kita akan mengupas dan iris tipis-tipis tentang pertandingan antara Inggris melawan Iran, juga Belanda yang berhadapan dengan Senegal. Ya, ada apa di balik dua match yang menarik ini? Seperti apa peluangnya? Kita akan kupas dan bahas tuntas setelah yang satu ini. Inggris lawan Iran, lu jagoin siapa? Inggris. Skornya berapa kira-kira? 3-2. Kalau saya Inggris. Skor sih paling 2-0. 2-0. Ya, Inggris. Kira menang siapa? Inggris lawan Iran, menang Inggris tipis kayaknya. Iya. Kalau nggak 1-0, 2-1 mungkin. Inggris Skornya berapa kira-kira? 2-1. Pertandingan Inggris lawan Iran, kira-kira yang menang siapa, Pak? Iran. Iran. Ya. Skornya berapa? Ah, Skornya kira-kira berapa? 2-0. Inggris lawan Iran, lu jagoin siapa? Inggris Berapa skornya kira-kira? 1-2. 2-1. Oke, Inggris lawan Iran. Jadi peringkat 5 FIFA berhadapan dengan peringkat 20 yang juga peringkat tertinggi di Asia. Ya. Iran nih. Ya. Peluangnya gimana Bang Hardy? Dalam sepak bola opening match itu selalu berat. Oke. Selalu berat. Dan kemudian terbuka peluang menjadi partai yang sangat menentukan untuk match berikutnya. Ya. Kita lihat Inggris, 6 partai yang telah mereka mainkan yang terakhir tidak pernah mencatat kemenangan. Ini susah buat mereka. Tetapi Gareth Southgate sudah menemukan tentu celah yang terbaik bagaimana dia bisa keluar dari rekor tidak pernah menang dalam 6 laga terakhir mereka. Kalau tidak mau disebut mereka mengalami kekalahan yang ke-7 dalam duel mereka melawan Iran. Kita lihat Iran itu juga lagi bagus. Mereka lolos ke Qatar 2022 itu dengan reputasi yang juga mentereng. Di fase grup mereka tidak terkalahkan, dan kemudian di fase putaran final mereka hanya sekali kalah. Carlos Queiroz, pelatih yang paling bertanggung jawab dan sudah menukangi Iran dalam 5 tahun terakhir, tentu sudah punya resep yang juga jitu bagaimana dia bisa mengatasi Inggris. Apalagi pengalamannya di MU dulu Bang. Pernah menjadi asisten dari Ferguson pada saat itu gitu. Jadi ini partai berat. Inggris memang punya Harry Kane yang di Rusia 2018 menghasilkan 6 gol. Tapi sekarang wait and see. Tunggu apakah dia bisa kembali sangat produktif seperti Rusia 2018. Jadi duel Inggris versus Iran ini terbuka menjadi duel pembuka yang juga sengit di grup B nantinya. Selain kita juga tahu ada Amerika duel Dan Wales ya. lawan Wales nantinya. Oke, Bang Harsya gimana Bang? Iya, ini akan jadi pertandingan yang fisikal Ya. karena Queiroz sudah lama di Inggris, lama di Inggris menukangi United bersama Ferguson, dan juga Queiroz lama menukangi Iran di dengan Qatar 2022, artinya
Dia di 3 Piala Dunia beruntun bersama Iran 2014, 18, 2022. Dan rentetannya hasil pertandingannya terus meningkat. Di 2014 cuma sekali imbang, 2 kali kalah. Kemudian di 2018 sekali menang, sekali imbang, sekali kalah. Jadi ada progres ya. ada progres, dan dengan materi skuad yang relatif sama dengan sebelum-sebelumnya, ini dia bisa melakukan kejutan saat ini. Siapa tahu bisa lolos dari fase grup, dan akan sulit buat Inggris, bukan laga mudah yang pasti buat Inggris untuk melalui Iran. Ya kita lihat aja waktu 2018 ketika Iran berhasil menyulitkan Portugal maupun Spanyol gitu. Dan laga ini dimainkan di Khalifa International Stadium, stadion tertua di Qatar, yang berbasis di kota Doha, yang sangat akrab dengan Iran. Ini stadion sudah ada sejak tahun 1990, dan 1993 Iran benar-benar menguasai medium kualifikasi Asia saat itu sebelum Piala Dunia Amerika 1994. Saya melihat memang Iran akan sangat firm penampilannya melawan Inggris di opening match grup B ini. Siap. Ini juga bicara peluang nih, Iran ada satu nama nih yang menarik perhatian gue nih, mengenai Mehdi Taremi. Oke. Ini kan juga salah satu striker yang membawa Porto menjadi juara La Primera musim lalu. Dia mencetak 20 gol, 6 assist di Liga. Selain itu juga ada kabarnya Asdar Masmun ya, yang masih diragukan apakah bisa tampil, selain beberapa nama yang memang nggak terlalu banyak bermain di kompetisi Liga Eropa. Tapi memang bicara historis, Inggris dan Iran ini kan belum pernah ketemu nih. Jadi kita belum punya record head to head antara Inggris dan Iran, walaupun sekelas friendly sekalipun belum pernah. Jadi ini secara politis juga pastinya menarik juga kan. Om Harsa gimana? Ya memang kalau disinggung secara politis memang ini yang paling kentara ya. Jadi beberapa hari lalu kan ada konferensi pers dan Carlos Queiroz ditanyai oleh wartawan Sky News ya. Dan wartawan Sky Rob News Harris, mencoba mengangkat soal masalah politik yang terjadi di Iran tentang represi terhadap perempuan. Dan Queiroz menolak menjawab langsung, dan ya dia menegaskan bahwa ini kan konferensi pers sepak bola gitu, bukan politik. Jadi kita bahas sepak bola aja, politik biar bukan kita yang mengurusi gitu. Jadi kayaknya memang ada ini ya, mungkin strategi dari media Inggris juga untuk mengacaukan konsentrasi skuad Iran. Kebetulan kondisi negara mereka lagi berkecamuk, dan ini yang dimanfaatkan. Ya sejauh ini Queiroz bisa mempertahankan konsentrasi ya, dan memang benar pertemuan pertama ini Inggris dan Iran, ya dua kutub yang berbeda, lagi-lagi akan jadi pertandingan fisikal sih. Untuk siapa tahu nanti yang menentukan hasilnya dari set piece ya. Set piece ya. Dari set piece. Ini ada yang menarik gue nih, mengenai Harry Maguire. Ini kan jarang dimainkan oleh United, tapi dia selalu menjadi kepercayaan dari Gareth Southgate, ya kan? Dan sudah ada garansi. Sudah ada garansi. Starter. Ya ini sepertinya Southgate akan mengabaikan faktor dia jarang main. Ya terbukti ada beberapa pemain yang sebenarnya kayak Calvin Phillips yang cuma main berapa menit di City satu musim ini, tapi tetap dipanggil. Ya begitu juga Maguire. Terutama ini ya, Fikayo Tomori malah nggak dipanggil sama sekali ke Qatar kan. Memang banyak kontroversi juga, terutama Ivan Toney yang lagi naik. Kabarnya juga bukan kasus skandal judinya yang membuat Southgate memilih Callum Wilson sebagai pendamping Harry Kane di depan. Gini deh, jadi kurang lebih ini Bang Hardiman, prediksi skor nih Inggris lawan Iran. Ketika kita bicara soal prediksi skor, memang saya lebih mengunggulkan Inggris keluar sebagai pemenang, tapi skornya tidak banyak, tipis, 2-1. 2-1 Iran balas nih ya. Bang Harsa gimana? Imbang. Satu sama ya.
kalau 1 skor. sama ya. Oke. Kalau gue pribadi emang ngeliat Inggris nih semifinalis Piala Dunia 2018, di Euro finalis. Mungkinkah kali ini naik kelas ya semifinalis? Trennya ini Trennya naik ya walaupun uptrend ya. ada cedera Ben Chilwell, Reece James gue rasa nggak berpengaruh banyak karena selama ini juga untuk di back sayap Southgate lebih prefer Luke Shaw sama Trippier ya. Bahkan Alexander Arnold pun gue gak yakin bakal starter. Ya kalau gue pribadi juga gue sih berharapnya sih draw ya. Tapi feeling Inggris menang sih. Inggris menang 2-0. Oke. Siap, siap. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai Senegal lawan Belanda. Jangan kemana-mana. Kamu nanya. Belanda lawan Senegal kira-kira menang siapa? Kalau saya jagoin Belanda. Prediksi skor berapa? Prediksi skor 2-1. 2-1. Belanda lawan Senegal. Belanda Senegal. Senegal Berapa? 3-1 mungkin. Belanda lawan Senegal kira-kira menang siapa? Belanda lawan Senegal ya? Seri sih kayaknya. Seri. Belanda lawan Senegal menang siapa? Kayaknya Belanda. Skornya berapa? 3-1. Belanda lawan Senegal kira-kira yang menang siapa? Belanda Belanda. Skornya berapa, Pak De? 3-0. Belanda lawan Senegal. Belanda Senegal mungkin Belanda. Skornya 2-0. Belanda lawan Senegal menang mana? Belanda Draw berapa? 2-1. Oke, kita akan bahas mengenai partai dari Belanda melawan Senegal, peringkat 8 FIFA lawan 18 FIFA. Ya. Ini juga menarik ya, dengan cederanya Sadio Mane nih. Gimana Bang Hardiman dulu nih? Perjalanan panjang dan sekaligus perjalanan penting Belanda sekali lagi ada di partai pembuka. Laga mereka melawan Senegal. Yang bisa menguntungkan skuad Belanda adalah Senegal tanpa Sadio Mane. Ini adalah ini adalah pemain yang juga menjadi kartu truf untuk Senegal yang bisa merusak skuad Senegal yang selama ini balancing sama seperti ketika merebut juara Piala Afrika 2021. Pertanyaannya adalah apakah skuad Van Gaal bisa mempertahankan rekor tidak pernah kalah dalam 12 laga terakhir. Ini menarik. Sekaligus menjadi kemenangan yang mereka bisa dapatkan dalam partai pembuka ini lawan Senegal. Saya melihat memang secara persentase kemenangan ada di tangan Belanda. Secara kualitas individu kemenangan ada dalam skuad Belanda. Tetapi ini Piala Dunia, segala kemungkinan terbuka. Ya. Walaupun nanti saya tetap berharap pemenangnya adalah Belanda. Siap. Begitu, Pak Agung. Iya, setuju banget Bang. Sesuai warna mic kita ya. Ya. Belanda kan nggak pernah kalah di pertandingan pertama Piala Dunia ya dari tahun 74, 78 Selalu sampai 2014. nggak pernah kalah ya? Nggak pernah kalah. Pernah imbang tapi nggak pernah kalah. Jadi Tapi Piala Eropa enggak ya? sejarah Piala Eropa nggak dihitung kan. Dua kali kan di 88 sama 2012 ya kalahnya. Dan juga Senegal kehilangan Sadio Mane. Iya. Yang itu jadi benar kata Bang Hardiman, itu rohnya Senegal. Senegal akan beda tanpa Sadio Mane. Walaupun sempat dipaksa ikut berangkat, cuman kan pada akhirnya dia butuh operasi ya. Jadi dipastikan absen selama turnamen. Dan Belanda yang sekarang adalah Belanda yang seimbang dari segi usia. Jadi Van Gaal selain memasukkan pemain berpengalaman, juga ada beberapa pemain muda gitu. Meskipun memang ini mungkin Piala Dunia pertama bagi Virgil van Dijk, tapi saya rasa kepemimpinan Virgil adalah yang dibutuhkan Belanda, yang tidak ada di skuad Belanda di Euro 2020. Ini juga diakui sama Frenkie de Jong. Jadi dengan tampilnya Virgil, Belanda punya sosok leader yang ya mudah-mudahan bisa mempertahankan rekor tak pernah kalah di era Van Gaal yang ketiga ini.
Udah Dan 3 ini ya ya periode. udah 3 periode ya. Yang berbeda-beda Iya, ya. yang beda-beda dan juga menjadi modal yang bagus untuk Belanda pelangkah lebih jauh Amin. di turnamen ini. Amin. Meskipun mungkin ada banyak keraguan dari segi kiper karena Iya. kiper yang diberangkatkan Van Gaal ini kan tidak berpengalaman. Si Lesen kan akhirnya tidak dipanggil ya. Oh, tidak Jadi dipanggil ya. 3 kiper yang ada di skuad Belanda saat ini total cuman 8 caps. Dari mereka Dikumpulin. bertiga. Dari mereka bertiga aja. Berani Jadi berani, sangat-sangat tidak berpengalaman. Tapi inilah Van Gaal. Ya. Banyak orang yang berharap ada sesuatu yang dihadirkan Van Gaal di turnamen sekarang. Seperti 2014 tuh Bang. Ya. Masukin tim Krul waktu mau adu penalti itu Ya. nggak kepikiran, nggak pernah ada terjadi di sejarah Piala Dunia gitu. Kiper hanya dimasukkan untuk menghadapi adu penalti. Kemudian juga Dirk Kuyt yang striker Liverpool tapi jadi back sayap di 2014. Jadi banyak yang menunggu nih Van Gaal nih nyimpan Kejutan apa nih. lagi ya Iya. dari seorang Louis van Gaal. Iya. Iya, ini menarik sebenarnya. Gue juga sebenarnya kecewa sih sebenarnya Sadio Mane harus operasi fibula kanan. Ya berdasarkan data jadi dari 14 gol terakhir Senegal itu 9 itu baik gol maupun assist dari Mane. Ya. Sisanya yang cuma 5 gol yang nggak ada kontribusi Mane di situ. Jadi berat banget, paling ngandalin Sar di kanan. Tapi jangan lupa di jantung pertahanan barangkali Ini mau dibahas. Mendy. Nggak ketinggalan ya. Iya. Edu Mendy dan Koulibaly itu harus. Oh iya pasti. Gue juga pengen lihat sih sebenarnya Bergwijn itu sama Depay bisa ngelewatin Koulibaly gak sih? Tapi ingat BG, Iya. Belanda sekarang pakai 352 kan? Oke. Itu Van Gaal bilang itu terinspirasi dari Chelsea. Oh, Dia gitu. lihat Tuchelnya Chelsea yang pakai 3 back Oke. dan dia coba. Dia langsung coba kan karena dia melihat Belanda ini nggak punya penyerang sayap yang seperti zaman Robben Ya. Iya. yang bisa bagus saat one on one. Iya. Dia nggak punya itu sekarang. Kekuatannya pada saat ini justru di pertahanan. Jadi untuk menyiasati hal itu, dia pakailah strategi wingback. Itu kalau di kanan kiri Dumfries ya? Pakai Dumfries sama kanan sama Daley Blind. Oh, Daley Blind. Iya. Oke, mantap. Ini dari sumbernya orangnya langsung ya. Oke, itu prediksi skor Bang Hardiman. 2-0 Menang Belanda. Belanda ya. Ini yang kita tanya fans Belanda. Marsa 2-0 juga sih. 2-0 ya. Walaupun Memphis Depay mungkin belum main katanya banget, belum cukup fit untuk starter ya. Mungkin jadi pemain pengganti. Oh, Depay masih belum fit kan belum dia fit. masih Jadi mungkin cedera. match kedua ya. Ya bisa aja atau jadi pemain pengganti. Oke, kalau dari gua mungkin memang gini ya, kelihatan Senegal pasti akan sulit buat menembus pertahanan Belanda. Kemungkinan akan 0 gol dari Senegal dengan absennya Memphis Depay. Bergwijn ya, Wout Weghorst menghadapi Koulibaly dan Mendy 0 juga. Artinya imbang. Artinya imbang. Oke. Oke, ya. Tapi mayoritas 2-0 Belanda yang menang ya. Oke, itu dia sedikit bahasan kita tentang Inggris lawan Iran dan juga Senegal lawan Belanda. Buat teman-teman semua silakan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa join juga Liga Fantasi Studio Bola. Nanti ada hadiah menarik buat teman-teman nantinya yang pemuncak klasemen. Ikuti terus Studio Bola selama FIFA World Cup Qatar. Nanti Bang Hardiman akan berangkat di sana, mungkin akan liputan langsung juga buat kita. Tungguin terus ya, jangan kemana-mana. Amin. Ciao.